Dan ayah Jokowi itu adalah ajudannya Aidit. Waktu Aidit lari dari Jakarta naik kereta api, nggak berani turun dari pintu kereta api, loncat pintu. Dia yang nyambut. Dan saya dulu Pedro pasti tahu. Dan itu ada pondok pesantren Nurul Huda, itu Pak Teguh. Saya pernah ke sana ketemu dengan orang itu siapa Jokowi. Itu yang beritahu saya, ya itu Jokowi itu lahir di mana, bukan di Solo. Mereka mengajukan 8 tuntutan, satu diantaranya yang menjadi perhatian publik ialah menuntut diberhentikannya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mau ke Pak Jalal terlebih dahulu. Pak Jalal, ini kan 8 usulan yang dilontarkan begitu sama Purnawirawan TNI. Ini sebetulnya awalnya seperti apa Pak Syamsu Jalal? Enggak, ini kan kita, Purnawirawan itu saya sebagai Purnawirawan juga, jiwa kita juga masih jiwa patriot ya. Dan kita ya amal ma'ruf nahi munkar, kita ada uzur kan. Sebentar lagi juga dipanggil. Siapa? Mbak juga kita mati kan. Kita semua mati kan. Pasti deh, mati deh pasti. Ingat itu. Ingat, lu jangan ngomong sembarangan. Silakan aja. Kalau nggak bisa ngomong, maka saya jamu. Jangan jaga mulutmu. Gak ada apa-apanya. Kita hanya menyampaikan apa yang terbaik untuk negara dan bangsa kita ini. Gak ada itu. Kita mendukung Prabowo. Prabowo sama TNI. Dia Pak Juid Sabta Marga supaya Pak Juid juga kan. Pastilah. Kita juga siap untuk mendukung Prabowo. Kita nggak kami jatuhkan Prabowo. Jadi hati-hati ngomongnya. Kita nggak menyinggung siapa-siapa kok. Kita menyampaikan aspirasi kita. Dan kami Purnawirawan itu, kalau ada Purnawirawan nggak setuju, itu Purnawirawan penjilat itu sudah banyak saya di situ. Baik, artinya terlepas ada pertentangan seperti tadi dari Pak Luhut atau Pak Hendro Priyono begitu. Purnawirawan ini satu solid, satu suara untuk mengusung 8 tuntutan itu, Pak. Betul sekali. Meninggal. Tapi yang disayangkan pihak tersangka 13 ijazah pembanding itu tidak dihadirkan juga dalam GPK kemarin. Karena kita ada undang-undang data pribadi, Mas. Itu adalah data pribadi milik orang yang bersangkutan. Sehingga di situ sangat lantang kok. Di pimpinan gelar mengatakan bahwa ini adalah dokumen pribadi, saya harus meminta izin dulu karena ini belum sampai persidangan. Sehingga saya tidak bisa menunjukkan ini. Dan semua di situ mengerti kok. Tidak ada yang keberatan, semua mengerti. Sehingga kalau setelah itu dibuat narasi seakan-akan itu adalah keanehan, ya kita sudah sama-sama tahu bahwa apapun yang terjadi di gelar perkara khusus juga pasti akan dipermasalahkan. Kan? Tapi kembali lagi, kita sangat mengerti itu mereka melakukan pembelaan. Tapi ini publik harus mengetahui bahwa yang selama ini dikatakan bahwa tunjukkan saja selesai, itu tidak benar. Nggak selesai itu juga. sudah confirm tidak benar. Karena sudah ditunjukkan, walaupun memang ternyata sebagian dari mereka kaget, ada watermarknya, ada embosnya, ada lintasan merah. Tidak boleh Bang, betul. Di situ pimpinan gelar mengatakan bahwa kami sangat memiliki tanggung jawab penuh untuk membawa ini ke persidangan. Sehingga netralitas dan steril barang bukti itu adalah tanggung jawab para penyidik. Sehingga harus dijamin tidak terkontaminasi, tidak rusak, tidak ketumpahan kopi. Bayangkan saja kalau sampai ijazah dipegang atau ternyata tangannya kotor dan sebagainya, merubah segala. Itu salah satu lagi, ya kan? Barang bukti loh yang nanti akan disampaikan di persidangan. Kemarin di acara Aiman, Dr. Tifa bilang bahwa gelar perkara khusus ini sebenarnya ujian loyalitas Polri terhadap Jokowi. Ini tuduhan yang serius loh, karena ini bermakna absolut, bernada konspiratif, dan tentu punya nilai moral yang besar untuk menjelaskan artinya apa. Tapi anehnya ketika Aiman bertanya, gimana bisa Anda bilang bahwa ini adalah ujian loyalitas, padahal ini kan permintaan dari para tersangka. Betul. Lalu dia menjelaskan muter-muter sampai orang satu studio nggak ada yang paham. Akhirnya dia bilang, cobalah berpikir pakai beyond logic. Loh, beyond logic itu tidak menghilangkan logika, justru itu di atas logika. Tentukan dulu kerangka berpikir secara logika nalar, baru masuk ke beyond logic. Nah, logikanya aja nggak ketemu, dia suruh pakai beyond logic, ini nggak masuk akal. Harusnya dia kalau memang peneliti beneran, harusnya dia menjelaskan dulu secara runut. Alasan dia mengemukakan teori seperti itu apa? Bukan malah melempar ke penonton. Kalau dia bilang suruh berpikir pakai beyond logic, itu kan artinya penonton suruh mikir sendiri alasan dia ngomong itu apa. Nah ini kan sinting. Bapak masih punya keyakinan Prabowo masih bisa memperbaiki bangsa dilihat dari unjuk kerja dia 1 tahun ini? Masih dong, masih Kalau dong. enggak ya kita harus ganti. Kalau dia masih takut pada orang lain, memang dia nggak pantas jadi presiden. Dia memakzulkan Prabowo. Wah, kalau ayam sayur mending tikus got. Hah? Apakah Prabowo ini masih kita bisa percaya, masih bisa memberikan keyakinan kepada kita, bisa memperbaiki kondisi bangsa yang carut marut ini? Bisa lah, masih bisa Itu dipercaya yang dong. saya. Kalau memang
Masih bisa percaya? Bapak-bapak masih percaya? Oh silakan, saya nggak percaya. Loh. Kalau bapak-bapak percaya bahwa yakin Prabowo masih bisa memperbaiki kondisi, ya silakan. Saya sih nggak percaya, saya tidur aja. Tidur aja sana, Udah jangan nggak yakin saya. keluar-keluar. 1 tahun ini Tidur sana. omon terus tanpa action. Atau kamu mau ikut ini Bapak Samsu Jalal tadi? Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Saya melihat Presiden Prabowo ini mungkin seperti katak dalam tempurung gitu. Loh, apaan lagi Tapi ini? yang diperhatikan cuma kelompoknya si Jokowi dan kelompok dia saja yang mungkin kalau dihitung-hitung pendukung dia yang dikasih naik pangkat jabatan, dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan menteri, atau mungkin pendukungnya Jokowi dengan terbulnya mungkin nggak sampai 1 juta. Suara rakyat Indonesia jabatan ini, juga. saya yakin mayoritas mengendaki Jokowi di adili, tangkap adili. Saya yakin juga sebagian besar rakyat Indonesia majulkan Gibran. Ya majulkan tuh mau dipecat atau diapain sama lah itu kan. Alah. Tapi lihat Prabowo masih bermesraan dengan kelompok ini. Tahu dia teriak hidup Jokowi gitu. Emang kenapa? Jadi otaknya Prabowo itu pikirannya cuman yang dia senengin saja, yang diperhatikan. Yang rakyat enggak. Akhirnya Pak Anwar Usman buka suara soal putusan loloskan Mas Gibran. Ya, soal putusan 90 ya. Benar nggak sih ada perintah atau mungkin komunikasi ya dengan Presiden Jokowi? Perlu saya sumpah lagi. Demi Allah. Saya keras ini. Sekali lagi, demi Allah. Sekali lagi, demi Allah. Baca nanti di buku itu, saya akan ungkapkan semua. Itu bagus pertanyaan sebenarnya. Tapi akhirnya terungkap juga. Buku itu ya? Buku jelas. Adik-adik sudah tahu. Yang apa nih Pak? Ya itu kaitan dengan pertanyaan ini. Nah iya kan? Apakah saya menyebut supaya seseorang tertentu bisa masuk? Ya. Iya kan? Nah apalagi kan sudah diakui oleh salah seorang petinggi. Salah seorang partai sudah mengakui siapa yang meminta dan ternyata ditolak kan? Sampai 5 kali kan diminta. Kan udah jelas semua kan udah rame gitu. Nah, sampai terakhir mengatakan ya silakan aja menghubungi yang bersangkutan kan begitu. Artinya itu kalau kalimat itu kejadian itu keluar sebelum putusan MK ya lain cerita. Itu tadi penjelasan Pak Anwar Usman. Tapi meskipun Mas Gibran memenuhi syarat jadi cawapres, apakah Mas Gibran bisa jadi wapres kalau nggak dipilih rakyat? Betul. Nggak mungkin Mas Wapres Gibran tanpa dipilih rakyat. Jadi kita harus jelaskan di sini bahwa dari awal karena persoalan ini adalah mereka tidak memiliki data primer yang mereka analisa, mereka menggunakan data yang kita nggak tahu keabsahan dan dari mana dan ternyata tidak benar dan mereka tidak pernah memegang dan melihat data primer dari ijazah asli Bapak Jokowi, maka sudah bisa dipastikan karena mereka sudah mempublis ijazah itu palsu, maka akhirnya Polda Metro Jaya sudah menetapkan mereka sebagai tersangka dan itu sudah melalui suatu prosedur yang sangat ketat dan juga ekspos yang diikuti oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Data kami itu data primer. Saya datang dan foto sendiri skripsi dari Pak Joko Widodo di 2 kali kesempatan. Yang pertama, 14 Maret 2025. Yang kedua, 15 April 2025. Jadi jangan dikatakan kami tidak menggunakan data primer. Kami foto sendiri dan itulah yang kami analisa. Ya. Kalau kemarin ya dituduh kami pasal 32 dengan 35, mana ahli kalian? Kami mempresentasikan kajian kami secara ilmiah dan itu kami programnya kami tulis sendiri, bisa diuji oleh Polda Metro Jaya. Kami siap agar program tersebut diuji, source code-nya diuji. Tetapi sangat disayangkan, ahli yang menuduh kami, baik pihak kepolisian, ahli dari Pak Jokowi, tidak datang dan tidak berani saling berbantah dan berargumentasi.
Satu hal, tidak mungkin seorang tersangka disuruh membuktikan analisanya sebagai dasar pembuktiannya. Ya kacau dunia ini. Tersangka kok disuruh saya membuat tools seperti ini, itu nonsen, nggak bisa dipakai. Nggak bisa Yang pasti dipakai, kita memiliki hukum positif. Laboratorium Forensik Republik Indonesia memiliki standar operasi prosedur. Mereka sudah menyampaikan secara terbuka konversi pers, tadi kita dengar, melakukan analisa terhadap ijazah asli. Yang tadi Pak Rismon sampaikan tidak pernah, saya challenge, tidak pernah dia menerima ijazah asli dan melakukan penelitian terhadap ijazah asli. Yang lain-lain yang dia lakukan dalam prasangka-prasangka dia silahkan. Makanya kita bilang tadi, kita jangan masuk dalam domain penyidik, masuk nanti ke dalam pengadilan, silahkan. Itu mereka memiliki hak nanti kalau mereka mau, dan tentu ada tata caranya, semua ada hukum acara. Tidak seperti ini terlalu semua. Kemarin setelah gelar khusus tiba-tiba bilang akhirnya kita bisa dorong kok, karena ini mereka ingin seperti ini. Oke, kalau emang kalian ingin legowo, kan kalian tidak pernah memegang ijazah asli itu. Masalah yang lain-lain saudara sampaikan tadi silahkan saja, tapi ijazah asli yang saudara persangkakan bahwa itu adalah palsu, tidak pernah kalian lakukan penelitian. Itulah yang disebut dengan data primer. Itu Mbak, silakan. Digunting karena mapnya juga dipakai lakban yang begitu. Ya saya rasa agak lama lah kalau nggak digunting. Ya, buka. Ada 2 map di situ. Yang satu map 13 ijazah pembanding, yang satu tersendiri yang Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ternyata di tengah-tengah dibuka begini, itu ada bonus di dalam. Nah, bonus apa? Ijazah SMA. Ijazah SMA. Ada 2. Pak Jokowi buka, karena ternyata yang disita bukan cuma ijazahnya. Pak Jokowi biasanya ijazahnya itu karena dia nggak dieliminating. Pak Jokowi itu punya warna hijau, nggak salah. Ya, yang ditampilkan di Mabes Polri, yang tempatnya itu kan, itu sama tempat-tempatnya disita. Jadi dibuka, di tengahnya itu ada ijazah sama Pak Jokowi. Buka, lihat kan tuh di publik, bukan publik sih, internal. Terbatas lah di situ. Terbatas pada peserta gelar dan penugasan terdumas. Jarak saya itu 3 meter. Iya, udah 3 meter kayaknya sih. Karena kan ukuran meja dekat lah. Itu. Saya lihat sih. Ya, saya lihat. Tapi saya kan nggak perlu ngelihat sebenarnya. Karena aku kan yang provokasi. Kasih lihat mereka aja. Berarti saya nggak pegang mereka, kan? Logikanya kan di situ. Karena saya ngomong di media dimanapun. Tapi pengacara Bang Egy katanya pegang ya sempat. Maju ke depan. Maju. Pegang, cium. Ibu Eli saya nggak lihat dia. Tapi kayaknya agak nakal sih dia sih ya. Agak nakal. Karena udah banyak orang. Karena aku nggak ke depan. Ya, saya nggak ke depan. Yang ada Pak Boy, Ketua Umum Pradi Bersatu. Pak Boy naik. Wakilin kita. Ayo Pak Boy. Pak Boy naik. Pak Boy berada tepat di sampingnya Dirkrimum. Dirkrimum duduk. Jadi posisinya duduk Dirkrimum, di sampingnya Boy, nggak duduk dia berdiri. Terus ada Pak Firman. Pak Firman dari lawyernya Pak Jokowi itu yang naik Bang Firman. Karena kita kan bukan orang keranjingan gitu loh. Pengen ngeliat ijazah, aku udah jelasin kok ijazahnya itu kok. Kenapa mesti pusing-pusing kan? Sama, nggak ada beda itu. Ya hijau-hijaunya kelihatan juga kok. Kan nggak buta warna, ngeliat hijau juga kok itunya. Ini terus mereka lah. Bahkan ada yang kayak gini. Ada yang Ibu Eli dan Neti itu begini. Artinya memang di depan mata kalau dilihat begini. Gini gitu. Berarti makanya dibilang embosnya kelihatan. Iya,